Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rafifah Putri, BP 181093104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bab 3 metodologi penelitian dengan judul topik usulan penerapan Six Sigma dengan quality loss function untuk mengurangi failure produk pada PTX. Untuk bab 3 itu sendiri terdiri dari subbab 3.1 studi pendahuluan, 3.2 studi literatur, 3.3 identifikasi masalah, 3.4 metode penyelesaian, 3.5 analisis pemilihan metode, 3.6 pengumpulan data, 3.7 pengolahan data, 3.8 analisis, dan 3.9 penutup. Yang pertama, 3.1 studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan, yaitu pada PTX, untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses produksi pada PTX tersebut, serta untuk mengetahui permasalahan terjadi pada PTX. Permasalahan yang diketahui tersebut kemudian diselesaikan untuk diberikan usulan perbaikan kepada perusahaan melalui penelitian dilakukan ini. 3.2 studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan kedua dalam penelitian. Studi literatur adalah kegiatan yang mempelajari dan mengumpulkan teori-teori yang cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Literatur-literatur tersebut dapat diperoleh melalui buku, jurnal, ataupun referensi lainnya. Literatur tersebut berkaitan dengan kualitas, pengendalian kualitas, metode Six Sigma dalam pengendalian kualitas, tahap-tahapan dalam metode Six Sigma, dan metode quality loss function untuk mengetahui besarnya kerugian. 3.3 identifikasi masalah. Tahapan ini merupakan tahapan dalam mendefinisikan masalah yang terjadi pada PTX. Masalah tersebut diperoleh melalui survei lapangan yang telah dilakukan pada studi pendahuluan. Masalah yang diketahui pada saat melakukan survei lapangan adalah kurangnya pengendalian kualitas yang diterapkan pada perusahaan. Selama ini, perusahaan melakukan produksi tidak terlalu memperhatikan produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi. Kurangnya upaya perusahaan untuk meminimasi terjadi produk tersebut dan kurangnya memperkirakan kerugian yang dialami perusahaan akibat produk cacat akan berdampak kepada pemasukan keuangan perusahaan yang dihasilkan PTX tersebut menurun. Selanjutnya, 3.4 metode penyelesaian. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah adalah menggunakan metode Six Sigma dalam penerapan pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan. Metode ini akan berujung kepada usulan perbaikan yang diberikan kepada perusahaan. Penerapan Six Sigma dikenal dengan 6 langkah, yaitu the make, dan metode KLF untuk mengukur besarnya kerugian kualitas juga digunakan pada penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Selain dengan metode Six Sigma, ada metode lain yang digunakan dalam pengendalian kualitas, seperti metode SQC atau Statistical Quality Control, metode QCC atau Quality Control Cycle, dan metode Taguchi. Akan tetapi, metode Six Sigma merupakan metode terpilih yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, 3.5 analisis pemilihan metode. Memilih metode Six Sigma untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini dikarenakan pengendalian kualitas menggunakan metode ini dilakukan secara runtun dibandingkan dengan metode lainnya. Pengendalian kualitas pada metode ini dimulai dari tahap define, measure, analisis, improve, sampai dengan tahap kontrol, dan melakukan perbaikan sesuai dengan masalah dan tahapan yang telah dilalui, sehingga peneliti menilai metode pengendalian kualitas dengan Six Sigma ini mudah untuk diterapkan pada perusahaan. Selain dengan alasan tersebut, defek pada produk yang dihasilkan dengan menerapkan metode Six Sigma pada perusahaan juga sangatlah kecil, yakni berkisar antara 3,4 unit per sejuta jumlah produksi. Hal ini sangat baik pada keberlangsungan perusahaan. Pemilihan metode KLF dalam mengukur besarnya kerugian kualitas juga dikarenakan metode ini mampu menunjukkan bagaimana biaya tersebut semakin meningkat karena semakin menjauhnya kualitas produk dari kualitas yang diharapkan konsumen. Selanjutnya, 3.6 pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung kepada perusahaan dan dengan melakukan wawancara.
Observasi dilakukan untuk mengetahui jumlah produk cacat yang dihasilkan perusahaan selama proses produksi, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data produk cacat selama 1 tahun produksi perusahaan. Selanjutnya 3.7 pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi tahapan pada metode Six Sigma, yaitu tahapan define, measure, analysis, dan improve. Akan tetapi pada penelitian ini tidak sampai pada tahap pengolahan data kontrol. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian. Tahapan pada metode Six Sigma tersebut menggunakan alat pengendalian kualitas untuk menerapkannya. Pengolahan data juga dilakukan dengan menggunakan metode KLF untuk mengetahui besarnya kerugian kualitas. Berikut merupakan langkah-langkah pengolahan data. Nah, berdasarkan langkah-langkah pengolahan data, yang pertama yaitu melakukan tahapan define. Alat pengendalian kualitas yang digunakan pada tahapan define ini adalah menggunakan diagram SIPOC. Yang kedua, tahapan measure. Alat pengendalian kualitas yang digunakan pada tahapan ini adalah peta kendali dan diagram Pareto untuk mengukur kinerja proses. Peta kendali digunakan untuk melihat produk yang berada di luar batas kontrol atau out of control, dan diagram Pareto untuk melihat produk persentase produk cacat yang paling banyak dihasilkan. Selanjutnya, tahapan analisis. Tools pengendalian kualitas yang digunakan pada tahapan ini adalah menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat. Selanjutnya, tahapan improve. Pada tahapan ini, usulan perbaikan diberikan, yaitu dengan menerapkan konsep 5S kepada perusahaan. Konsep 5S itu sendiri terdiri dari Seiri, Seiton, Seiketsu, Shitsuke, dan Seiketsu. Selanjutnya, perhitungan biaya kerugian kualitas. Perhitungan biaya kerugian kualitas pada penelitian ini menggunakan metode quality loss function atau QLF. Selanjutnya 3.8 analisis. Analisis dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang meliputi analisis pada tahapan define, tahapan measure, tahapan analisis, serta tahapan improve sebagai akibat usulan perbaikan yang telah diberikan kepada perusahaan. Dan juga analisis dilakukan terhadap perhitungan biaya kerugian kualitas karena ada yang produk cacat pada perusahaan tersebut. Untuk perhitungan biaya kerugian kualitas ini dilakukan dengan menggunakan metode QLF atau Quality Loss Function. Selanjutnya 3.9 penutup. Penutup berisikan kesimpulan dasaran mengenai hasil penelitian telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian ini, sedangkan saran merupakan langkah penelitian selanjutnya mengenai permasalahan. Nah, berikut merupakan flowchart penelitian. Yang pertama, dimulai dari studi pendahuluan, yaitu melakukan survei pada lapangan mengenai permasalahan yang ada. Lanjutkan dengan studi literatur, yaitu mempelajari dan mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pada penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan masalah. Perumusan masalah didapatkan berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan. Pada penelitian ini, perumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengurangi produk cacat pada PTX melalui usulan penerapan yang diterapkan pada perusahaan. Selanjutnya, tahapan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Six Sigma dengan tahapan DMAIC, yaitu define, measure, analisis, improve, tapi pada penelitian ini hanya sampai pada tahapan improve. Dan perhitungan biaya kerugian kualitas dengan metode quality loss function atau QLF. Selanjutnya analisis dilakukan pada penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diolah menggunakan metode Six Sigma dan metode QLF. Selanjutnya penutup berisikan kesimpulan dari hasil pengolahan data dan menjawab tujuan serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian dari presentasi bab 3 metodologi penelitian saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.